Hai guys, kembali lagi bersama channel ini Emmy's Nephew. Di part sebelumnya Chang Seng, Rong-Er, dan Kyu Sanju terjebak dalam formasi pembatas tungku. Di sisi lain, Lulu dan Yuan Po sudah sampai di pegunungan. Puncak pil itu berada. Kita kembali lanjutkan. Inilah alur cerita Feather of the Destiny part ke-17. Kondisi Chang Seng saat ini semakin gawat karena dia kehilangan indera pendengarannya juga. Kini ia akan sekuat tenaga bertahan di dalam tekanan formasi jubah hitam. Di saat genting itu, Rong-Er mencoba bertanya dengan Tungku Zoudofu. Barangkali Tungku itu tahu ada jalan keluar tersembunyi dari puncak pil. Akan tetapi dari yang dibilang Tungku itu, dengan formasi jubah hitam sepertinya tidak ada jalan keluar. Di saat itulah Chang Seng juga mendengar jawaban itu. Dia sadar kenapa bisa mendengarnya, karena saat ini dia kehilangan indera pendengarannya. Dari penjelasan Bocah Tungku berbicara dengan kekuatan roh. Dan saat itulah Chang Seng menyadari dia bisa berinteraksi lewat kekuatan roh. Bahkan dengan kehilangan indera itu, Chang Seng merasakan kehidupan di alam ini dan seperti bisa berinteraksi dengan mereka. Sedangkan di sisi lain, jubah hitam sepertinya tak serta-merta membiarkan Chang Seng hidup dengan orang-orang berdarah mulia, yaitu darah Phoenix, darah naga, dan darah bintang. Jika menjadi pil, itu akan menjadi pil yang luar biasa. Jubah hitam bermaksud jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya tak akan ada yang menandingi. Di tempat lain, Bocah Tungku tak sengaja bertemu dengan Yusa. Awalnya Bocah Tungku sok-sokan mau menjadikan Yusa sebagai muridnya. Akan tetapi dengan kekuatan besar Yusa, Bocah Tungku malah babak belur. Dan kini malah terbalik, Bocah Tungku yang memanggil Yusa guru. Di tempat lain, Kyu Sanju didatangi oleh jubah hitam. Walau Kyu Sanju tak ingin lagi terlibat dengan klan iblis, tapi mau gimana lagi? Dosa besar yang ditanggungnya, dan ditambah pengaruh jubah hitam, dia tidak bisa apa-apa. Di sana Kyu Sanju diberi tekad iblis, bermaksud untuk menjebak Chang Seng. Jika nanti diberikan kepada Chang Seng dan sewaktu-waktu ada pemeriksaan, pastilah Chang Seng ditemukan adanya aura iblis, sehingga fitnah terhadap Chang Seng semakin sempurna. Kemudian jubah hitam juga berpura-pura menyerang Chang Seng agar Kyu Sanju terlihat menolong Chang Seng, semata-mata untuk mengambil kembali kepercayaan Chang Seng. Kyu Sanju lalu meyakinkan Chang Seng bahwa untuk membongkar pembatas ini harus mengandalkan kekuatan bintang. Karena saat ini Chang Seng sekarat, Kyu Sanju memberi saran untuk membantu menggunakan peta bintang itu. Walau awalnya agak ragu, tapi akhirnya Chang Seng memberikan peta bintang itu kepada Kyu Sanju. Di tempat lain, Lulu dan Yuan Po yang ingin menyusul Chang Seng tertahan oleh pembatas jubah hitam. Di saat yang bersamaan, mereka berdua berhasil dikejar oleh Nanke. Sekilas mereka berdua terpojok. Beruntung saat itu datang Moyu dan Tang Xiao. Tahu Nanke tak akan menang, klan iblis akhirnya mundur sejenak. Kembali kepada Chang Seng. Chang Seng masih saja memaksakan kekuatannya. Bukannya ia mendapatkan kekuatan kembali, ia malah semakin sekarat. Bahkan dia kehilangan kontrol tubuhnya. Di sisi lain, Yusa menyuruh Bocah Tungku untuk mengantarkannya kembali kepada Chang Seng. Sedangkan Rong-Er kembali mencoba mengorbankan darahnya untuk menyelamatkan Chang Seng. Di sisi lain, Yusa telah kembali kepada Chang Seng. Ternyata Chang Seng masih bisa berkomunikasi lewat kekuatan roh. Chang Seng saat itu meminta kepada Yusa untuk membantunya.
Chang Seng akan membuka kembali peta bintang itu untuk mencari cara keluar dari formasi jubah hitam. Saat itu Chang Seng menemukan sesuatu. Mungkin saja jika dengan mengumpulkan kekuatan bintang orang-orang, itu akan dapat menghancurkan pembatas itu. Di sisi lain, Rong-Er yang sejak tadi mencoba membuat pil dengan mengorbankan darahnya, kini sepertinya sudah sampai batasnya. Melihat Rong-Er yang terus-terusan memaksakan dirinya, Qiu Shanju akhirnya ikut membantu Rong-Er. Kini Qiu Shanju juga akhirnya mengorbankan darahnya untuk dapat menolong Chang Seng. Sampai usaha itu membuahkan hasil, yang dimana terbentuklah sebuah pil. Sebelum pil itu diberikan kepada Chang Seng, Qiu Shanju diam-diam menanamkan tekad iblis itu ke dalam pil tersebut. Bermaksud jika itu diberikan kepada Chang Seng, rencananya dengan jubah hitam akan sukses. Tak perlu waktu lama pil itu kemudian diberikan kepada Chang Seng. Masih menjadi misteri, kenapa di semua cerita Cina sangat mudah sekali menelan sebuah pil, walau pil itu terbilang besar. Tidak seperti kita yang butuh air dan pisang. Kembali ke cerita, setelah pil itu ditelan Chang Seng, dia benar-benar kembali sadar. Chang Seng kemudian meminta orang-orang untuk memberikan kekuatan bintang mereka bersama-sama. Dan benar saja, pembatas itu dapat dihancurkan. Dan lagi-lagi, Chang Seng hampir sekarat. Karena pil itu sendiri hanya mengembalikan kekuatan Chang Seng untuk sementara saja. Setelah Chang Seng dan kawan-kawan berhasil lolos dari formasi jubah hitam, Lulu dan yang lain didatangi oleh Nanke. Tapi kali ini dia bersama jubah hitam. Tahu ini sangat berbahaya, Lulu disuruh Moyu untuk pergi dulu menemui Chang Seng. Sedangkan Moyu dan Tang Xiao mencoba menahan klan iblis. Walau mereka berdua terpojok, beruntung mereka dapat kabur. Di sini hubungan mereka berdua semakin dekat. Bak mengambil kesempatan dalam kesempitan, Tang Xiao mulai mengambil inisiatif dengan mencium Moyu. Kita skip saja karena bikin iri. Di sisi lain, Chang Seng pergi bersama Lulu, sedangkan Rong-Er dan Qiu Shanju menyusul Moyu dan Tang Xiao. Di tempat lain, momen bahagia Tang Xiao diganggu oleh jubah hitam. Jubah hitam ternyata belum bisa melepaskan Moyu dan Tang Xiao. Beruntung Rong-Er dan Qiu Shanju segera datang membantu. Saat itu Qiu Shanju meminta Rong-Er dan Moyu dan Tang Xiao untuk pergi dulu. Dia akan mencoba menahan jubah hitam. Terlihat bukannya jubah hitam menyerang Qiu Shanju. Mereka berdua kembali berdiskusi. Jubah hitam meminta segera menyerahkan peta bintang yang diberikan oleh Chang Seng. Sekilas Qiu Shanju tidak mau. Begini-begini Qiu Shanju masih memperjuangkan keselamatan klan manusia. Akan tetapi lagi-lagi dia tak berdaya melawan kontrol dari jubah hitam. Sehingga dia menyerahkan peta bintang itu. Bukan itu saja. Di sana jubah hitam kemudian memberikan sebuah ilusi VB. Apa itu sebenarnya? Nanti akan ditunjukkan. Seakan mendapatkan hadiah yang sangat menarik, jubah hitam tak sabar untuk membuka peta bintang itu. Akan tetapi kening jubah hitam seketika mengerut dan dia sangat kesal karena peta bintang yang Chang Seng berikan adalah palsu. Di tempat lain, Chang Seng dan Lulu bersama Qi Jian serta Yuan Po bermaksud kembali ke kota Sendu. Awalnya Lulu mencoba menghentikan karena Lulu tahu sendiri kondisi kota Sendu yang menyebut Chang Seng sebagai mata-mata klan iblis. Lulu memberi saran untuk tinggal saja di kerajaan binatang. Akan tetapi Chang Seng menolaknya. Dia akan terus berjuang
membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Chang Seng sendiri belum bisa percaya pada Qiu Shanju. Singkat cerita, Chang Seng dan yang lain akhirnya sampai di kota Chengdu, tepatnya sampai di istana. Chang Seng akan menghadapi sidang dari pihak istana. Seperti biasa, Qiu Shanju dan Yuang Huanzu bersaksi bahwa Chang Seng adalah mata-mata klan iblis. Dan mereka juga bilang bahwa Chang Seng lah yang telah membunuh Fei Bei. Akan tetapi Chang Seng masih tetap teguh memegang kebenarannya bahwa dia tidak bersalah. Akan tetapi Qiu Shanju masih tetap menuduh Chang Seng. Bahkan dia menambahkan, jika Chang Seng tidak mau mengaku, bisa saja waktu itu Chang Seng dipengaruhi klan iblis. Di saat yang bersamaan, Tetua Sin Rong-er bersama yang lainnya tiba juga di hadapan semua orang. Di situ Rong-er memberikan argumentasinya. Mungkin saja yang dilihat Qiu Shanju adalah salah satu jenderal iblis yang dapat menyamar menjadi Chang Seng dan membunuh Fei Bei. Mereka berdua saling menuduh, sampai karena Qiu Shanju tak bisa mengelak bahwa dia yang menyerang Qijian. Dia akhirnya mengaku bahwa dia terpengaruh klan iblis waktu itu, sehingga dia akan mendapatkan hukuman beberapa cambukan. Chang Seng sendiri disarankan mengaku juga. Kalau saja Chang Seng mengaku bahwa dia dipengaruhi klan iblis, hukuman Chang Seng akan diringankan. Akan tetapi Chang Seng tak mau. Dia tak akan mengaku kesalahan yang dia tidak perbuat. Rong-er juga membela Chang Seng karena dia selalu bersama Chang Seng, apalagi bersama-sama bertarung melawan jubah hitam. Dan lagi-lagi Qiu Shanju menyudutkan Chang Seng dengan berkata alasan jubah hitam selalu menghampiri Chang Seng karena Chang Seng sekarang mendapatkan harta yang lebih hebat dari formasi astrolab, yaitu peta bintang, yang sontak membuat sang ratu ketar-ketir. Dan untuk bukti lebih lanjut, Qiu Shanju meminta Chang Seng dites dengan pasir suci. Tak perlu waktu lama, pasir suci itu ditaburkan di bawah kaki Chang Seng. Dan tak disangka semua orang, pasir itu menunjukkan aura iblis ada pada diri Chang Seng. Di samping itu, Qiu Shanju juga memunculkan ilusi iblisnya, yang dimana terlihat Fei Bei yang bersaksi bahwa dia terbunuh oleh Chang Seng. Akan tetapi Chang Seng masih saja berpegang teguh dengan kebenarannya. Disusul dia tumbang karena pengaruh dari Qin Li, salah satu jenderal iblis berkekuatan mental. Kini Chang Seng ditahan di istana dengan kondisi yang sangat tragis. Dia sudah tak bisa apa-apa, bak patung tanpa kehidupan, karena kekuatan rohnya yang semakin menipis. Di sisi lain, walau Rong-er memohon kepada sang ratu tak bisa melepaskan Chang Seng begitu saja, apalagi dengan peta bintang yang ada pada Chang Seng. Akan tetapi Rong-er masih saja keras kepala. Dia akan menemui Chang Seng, sampai akhirnya sang ratu membolehkannya. Di tempat lain, Moyu menemui Tetua Sin untuk membicarakan hal yang sama, yaitu bagaimana menolong Chang Seng. Jika Chang Seng tidak bangun-bangun, Chang Seng akan dicap terus-terusan sebagai mata-mata klan iblis. Di sana Tetua Sin menjelaskan untuk membantu Chang Seng, pertama membuat Chang Seng melampaui keenam inderanya yang telah hilang. Diteruskan dengan metode soal keabadian, yaitu siapa, di mana, dan mau kemana. Sekilas Moyu mencoba soal itu, tapi dari yang dijelaskan Tetua Sin, soal itu tak berarti bagi Moyu yang sangat sehat. Tapi tidak dengan Chang Seng. Mungkin saja jika Chang Seng dapat melampaui soal itu, dia mendapatkan indera ketujuh. Tiba-tiba datang Pendeta Yin yang mengabarkan ada sesuatu yang gawat. Karena Qiu Shanju diizinkan ratu secara langsung untuk mengawasi Chang Seng. Kenapa bisa berbahaya? Karena tahu sendiri semua fitnah ini adalah cara Qiu Shanju. Mungkin saja Chang Seng akan terbunuh oleh Qiu Shanju. Mendengar itu, Tetua Sin langsung menemui sang ratu. Di sisi lain, Qiu Shanju sudah sampai di hadapan Chang Seng. Dan memang benar, kebencian terhadap Chang Seng membuatnya ingin membunuh Chang Seng.
Akan tetapi dia menyadari jika dia membunuh Chang Seng sekarang, tuduhan mata-mata klan iblis malah akan tertuju kepadanya. Di saat itulah Rong-Er juga sudah sampai di penjara istana dan melihat gerak-gerik Qiu Shanju yang mencurigakan. Sehingga Rong-Er sepertinya semakin tak percaya kepada Qiu Shanju. 此事关乎天下安危，所以不得不。那既然如此，我就不打扰了。 Di tempat lain, Tetua Xin yang sudah bertemu dengan Sang Ratu akhirnya tahu alasan Sang Ratu mengizinkan Qiu Shanju mengawasi Chang Seng adalah untuk menguji Qiu Shanju. Jika Chang Seng mati oleh Qiu Shanju, sudah pasti Qiu Shanju lah mata-mata klan iblis. Di sisi lain, Tetua Xin masih tak terima hal itu. Bagaimana jika nanti Chang Seng benar-benar mati? Bagaimana dengan peta bintangnya? Sang Ratu juga menjelaskan, dengan formasi pembatas penjara istana, kekuatan jiwa Chang Seng akan dikumpulkan walau Chang Seng telah mati, dan itu dapat merebut peta bintang itu. Terdengar kejam memang. Bahkan Jusa juga tak bisa keluar dari formasi itu. Di tempat lain, Qiu Shanju menemui Yaer yang pastinya untuk melakukan rencana jahat terhadap Chang Seng. Di tempat lain juga, Lulu, Tang Xiao, dan Yuan Po mencari cara untuk membebaskan gurunya. Akan tetapi dengan formasi yang dibuat Sang Ratu, mereka tak bisa apa-apa. Sampai tiba-tiba Rong-Er datang dan berkata bahwa dia bisa membantu. Rong-Er kemudian menjelaskan rencananya, bahwa formasi Sang Ratu mustahil untuk dihancurkan. Terus bagaimana caranya? Mereka tidak harus menghancurkan, akan tetapi menipu formasi itu. Rong-Er akan berkorban menggantikan tempat Chang Seng di penjara, agar Chang Seng bisa kabur. Untuk melakukannya, Rong-Er butuh pil penyamar bau untuk mengecoh formasi itu, sehingga dia meminta bantuan kepada bocah tungku. Di sisi lain, rencana jahat Qiu Shanju benar-benar dilakukan oleh Yaer. Yaer sepertinya masih dendam terhadap Chang Seng. Terlihat Yaer mengunjungi penjara untuk membuat Chang Seng celaka, di mana Yaer ingin memberikan sebuah pil untuk menghancurkan otak Chang Seng agar menjadi gila. Beruntung waktu itu dapat dicegah oleh Lulu dan Tang Xiao yang memakai jubah menghilang. Ternyata selama ini Rong-Er waspada tentang bahaya yang mengintai Chang Seng. Untuk mempersingkat waktu, Rong-Er kemudian menggunakan pil itu untuk membuat Chang Seng bebas. Setelah Chang Seng bebas, Rong-Er meminta Lulu untuk membawa Chang Seng ke kerajaan binatang dan meminta bantuan Raja Bai. Dan untuk keluar dari penjara itu, Lulu dan Tang Xiao memanfaatkan Yaer yang sudah tak sadar. Di sisi lain, Qiu Shanju juga menuju ke penjara. Bahkan di saat itu dia bicara sangat ingin Chang Seng mati. Dia belum tahu bahwa yang di depannya adalah Rong-Er. Dan saat itu Rong-Er menunjukkan dirinya, sehingga terjadi pertarungan. Di sisi lain, Sang Ratu merasakan bahwa aura Chang Seng telah hilang, dan pastinya itu karena Chang Seng telah kabur. Karena itulah Sang Ratu memerintahkan pasukannya untuk menutup semua gerbang kota Sendu. Beruntung dengan Chang Seng dapat keluar dari formasi penjara, Jusa juga bisa keluar, dan akhirnya dapat membantu Chang Seng, Lulu, dan yang lain kabur. Di lain sisi, Sang Ratu kemudian ke penjara istana. Melihat Rong-Er dan Qiu Shanju bertarung, Ratu akhirnya menghentikannya.
你也会跟正。 Akan tetapi Rong-er sangat keras kepala. Demi keselamatan Chang Sheng, dia akan menghadapi semuanya, termasuk sang ratu. Akan tetapi dengan tekad yang sangat kuat, tak serta-merta membuat Rong-er dapat menghadapi sang ratu. Di depan kekuatan sang ratu yang absolut, Rong-er sangat kewalahan. Di tempat lain, Raja Bai mengetahui ada gejolak yang menyangkut putrinya. Dia bisa membaca putrinya akan kembali ke kerajaan Bai dan kembali dengan Chang Sheng. Dia akan bertekad melindungi putrinya, bahkan melawan ratu dari Tianhai. Yang pastinya tidak ada yang berani melawan Raja Bai. Apakah Lulu dan yang lain dapat membawa Chang Sheng ke kerajaan Bai dengan selamat? Oke, sekian dulu alur cerita Fetter of the Destiny part ke-17 ini. Akhir kata, wassalamualaikum.